Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pengambilan keputusan pembelian online untuk memenuhi tugas 4 mata kuliah perilaku konsumen. Sebelum memulai presentasi, perkenalkan saya Revi Dwi dengan NIM 23020103005 sebagai moderator dengan rekan saya. Saya Mareta Indriani dengan NIM 23020103116. Saya Mia Anggi Yusita dengan NIM 2302010338. Langsung saja ke materi yang pertama. Bagaimana proses keputusan konsumen? Dalam proses keputusan, tahap-tahap yang dilewati oleh pembeli online adalah pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan membeli, dan tingkah laku setelah pembelian. Proses keputusan membeli dapat dilihat pada gambar 1. Gambar 1 menyiratkan bahwa dalam setiap pembelian konsumen melewati 5 tahap. Tetapi pada pembelian yang lebih rutin, konsumen seringkali melompati atau membalik beberapa tahap ini. Pengenalan kebutuhan pada tahap pertama, proses kebutuhan membeli adalah ketika konsumen mengenali adanya masalah atau kebutuhan. Yang pertama, pengenalan. Kebutuhan pada tahap pertama proses keputusan membeli adalah ketika konsumen mengenali adanya masalah atau kebutuhan. Yang kedua, pencarian informasi pada tahap proses keputusan membeli yang merangsang konsumen untuk mencari informasi lebih banyak adalah konsumen mungkin hanya meningkatkan perhatian atau mungkin aktif mencari informasi. Yang ketiga, evaluasi alternatif pada tahap proses keputusan membeli adalah ketika konsumen menggunakan informasi untuk mengevaluasi alternatif dalam perangkat pilihan. Yang keempat, keputusan membeli pada tahap proses keputusan membeli adalah ketika konsumen benar-benar membeli produk. Yang kelima, tingkah laku. Setelah pembelian pada tahap proses keputusan membeli adalah ketika konsumen mengambil tindakan lebih lanjut setelah membeli berdasarkan pada rasa puas atau tidak puas. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan keputusan pembelian? Menurut pemahaman yang paling umum, sebuah keputusan adalah seleksi terhadap dua pilihan alternatif atau lebih. Dengan kata lain, pilihan alternatif harus tersedia bagi seseorang ketika mengambil keputusan. Jika seseorang mempunyai pilihan antara melakukan pembelian atau tidak, pilihan antara merek X dan merek Y, atau pilihan untuk melakukan pekerjaan A atau B, orang tersebut berada dalam posisi mengambil keputusan, menurut Schiffman dan Kanuk 2008. Selanjutnya, menurut Peter and al. 1999, pengambilan keputusan konsumen adalah proses pengintegrasian yang mengkombinasikan pengetahuan untuk mengevaluasi dua atau lebih perilaku alternatif dan memilih salah pilihan yang disajikan secara kognitif sebagai keinginan berperilaku. Keputusan membeli merupakan aktivitas konsumen terhadap pemilihan produk, menurut Wang, Cheng, dan Jiang 2009, dan juga merupakan perilaku membeli online atau perilaku membeli melalui internet, menurut Nassau 2013. Selanjutnya, menurut Kim, Ferin, dan Rao 2003 menyatakan bahwa pembelian merupakan transaksi yang sebenarnya adalah pengambilan keputusan membeli. Kesimpulannya, keputusan membeli merupakan suatu aktivitas pembelian yang dilakukan seorang konsumen terhadap produk yang dipilihnya atas dasar beberapa alternatif lainnya. Selanjutnya, menurut Adi Nugroho 2006 menyatakan bahwa produk online adalah barang atau jasa yang ditawarkan secara elektronik dari produsen kepada para konsumennya dari sesuatu hasil kreativitas seseorang, tim marketing, atau perusahaan. Selanjutnya, dari definisi tersebut dapat dijelaskan bahwa produk online adalah barang atau jasa yang ditawarkan oleh seseorang, tim marketing, ataupun perusahaan ke pasar atau ke pembeli yang dijual secara elektronik atau melalui toko online untuk dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan pembeli. Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian keputusan pembelian produk online dalam penelitian ini diartikan sebagai aktivitas konsumen terhadap pembelian produk yang dipasarkan secara online
melalui media sosial. Selanjutnya, indikator keputusan pembelian online. Keputusan membeli merupakan suatu pemilihan atas alternatif-alternatif yang tersedia. Menurut Kim, Ferin, dan Rao 2003 mengatakan bahwa pembelian merupakan transaksi yang sebenarnya dalam keputusan membeli, dan indikator keputusan membeli merupakan indikator dikotomus, yaitu membeli atau tidak membeli. Jadi, dapat disimpulkan bahwa indikator dalam keputusan membeli produk online adalah membeli atau tidak membeli. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Selanjutnya, terdapat tiga tingkat pengambilan keputusan oleh konsumen dari usaha yang paling tinggi ke usaha yang paling rendah, yaitu yang pertama, pengambilan keputusan diperluas. Pada tingkat pengambilan keputusan diperluas, konsumen memerlukan informasi yang banyak untuk menentukan kriteria guna mengambil keputusan. Yang kedua, pengambilan keputusan terbatas. Pada tingkat ini, konsumen telah menentukan kriteria dasar untuk melakukan evaluasi kategori produk dan berbagai merek untuk kategori produk tersebut. Yang ketiga, perilaku respon rutinitas. Pada tingkat ini, konsumen telah memiliki beberapa pengalaman terhadap kategori produk dan kriteria telah ditentukan dengan baik. Aturan keputusan konsumen sering merujuk pada turunan atau heuristik. 1. Strategi keputusan. Pendekatan sistematis yang digunakan untuk menganalisis berbagai opsi dan memilih tindakan terbaik untuk mencapai tujuan tertentu. Proses ini biasanya melibatkan beberapa langkah seperti identifikasi masalah, menentukan isu yang perlu diselesaikan, pengumpulan informasi, mengumpulkan data dan informasi relevan, pengembangan alternatif, menciptakan beberapa pilihan atau solusi, analisis alternatif, menilai pro dan kontra dari setiap alternatif, pemilihan alternatif, memilih opsi yang paling sesuai berdasarkan analisis, implementasi, melaksanakan keputusan yang telah dipilih. Selanjutnya 2. Strategi pemrosesan informasi. Metode atau teknik yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis informasi secara efektif. Ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, pengambilan keputusan, dan penerapan informasi tersebut. Beberapa elemen kunci dari strategi ini meliputi pengumpulan data, mengumpulkan informasi dari berbagai sumber seperti survei, wawancara, atau penelitian. Organisasi informasi, mengelompokkan dan menyusun data agar lebih mudah dipahami seperti melalui diagram, tabel, dan mind maps. Analisis, menganalisis informasi yang telah dikumpulkan untuk menemukan pola, tren, atau hubungan yang relevan. Interpretasi, mengartikan hasil analisis untuk mengambil makna dari informasi tersebut. Sumber daya teknologi, memanfaatkan alat teknologi seperti perangkat lunak analisis data untuk meningkatkan efisiensi pemrosesan informasi. Yang terakhir, pengambilan keputusan, menggunakan informasi yang telah diproses untuk membuat keputusan yang lebih baik dan lebih terinformasi. Selanjutnya, aturan keputusan konsumen dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama, aturan keputusan kompensatori. Metode dalam pengambilan keputusan di mana kriteria yang berbeda dievaluasi secara menyeluruh dan saling menggantikan. Dalam pendekatan ini, jika suatu alternatif memiliki kelemahan pada suatu kriteria, kekuatan pada kriteria lain dapat mengkompensasi kelemahan tersebut. Yang kedua, aturan keputusan non-kompensatori. Metode dalam pengambilan keputusan di mana alternatif harus memenuhi kriteria minimum tertentu dan tidak ada kekuatan dari satu kriteria yang dapat mengkompensasi kelemahan pada kriteria lain. Dengan kata lain, jika suatu alternatif gagal memenuhi salah satu kriteria penting, alternatif tersebut akan langsung dieliminasi dari pertimbangan, terlepas dari kinerjanya pada kriteria lainnya. Yang A. Konjungtif. Metode di mana alternatif harus memenuhi semua kriteria minimum yang ditetapkan untuk dapat dipertimbangkan. Jika sebuah alternatif gagal memenuhi satu saja dari kriteria tersebut, alternatif itu akan dieliminasi dari pilihan. Yang B. Disjuntif. Pendekatan di mana suatu alternatif dapat
diterima jika memenuhi salah satu dari sejumlah kriteria atau atribut yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, meskipun alternatif tersebut mungkin tidak memenuhi semua kriteria, jika ia memenuhi kriteria minimum tertentu, maka alternatif tersebut dianggap layak. Yang C. Leksikografik. Metode di mana kriteria diurutkan berdasarkan prioritas dan keputusan diambil berdasarkan kriteria yang paling penting terlebih dahulu. Selanjutnya ada 3 pandangan pengambilan keputusan oleh konsumen menurut Schiffman dan Kanuk. Yang A. Economic view. Pengambilan keputusan oleh konsumen dilakukan secara rasional. Konsumen dapat mengambil keputusan secara rasional dengan syarat konsumen paham terhadap semua alternatif produk, mengetahui kelebihan dan kekurangan masing-masing alternatif produk, dapat menentukan satu alternatif terbaik. Pada passive view, digambarkan bahwa konsumen bersikap patuh pada kepentingan melayani diri sendiri dan usaha pemasaran. Konsumen dipersepsikan sebagai pembeli yang tidak rasional dan menuruti kata hati. B. Cognitive view. Konsumen digambarkan sebagai pemecah persoalan. Pada pandangan ini, konsumen sering digambarkan sebagai penerima atau secara aktif mencari informasi produk atau jasa yang memenuhi keinginannya dan meningkatkan taraf kehidupannya. Yang C. Emotional view. Digambarkan bahwa konsumen dalam memutuskan membeli memerlukan keterlibatan perasaan atau emosi. Biasanya orang membuat keputusan didasarkan pada usaha untuk mendapatkan kepuasan. Menurut Turban, Simon berargumentasi bahwa secara mendasar tidak mungkin membuat keputusan dengan cara sepenuhnya menggunakan rasional karena keterbatasan manusia dalam mendapatkan informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan rasional. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi keputusan membeli secara online. Yang pertama, efisiensi. Untuk pencarian, waktu cepat, mudah dalam penggunaan, dan usaha pencarian mudah. Yang kedua, value. Harga bersaing dan berkualitas baik. Yang ketiga, interaksi. Informasi, keamanan, load time, dan navigasi. Selanjutnya dibacakan oleh rekan saya. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku membeli menurut Coulter tahun 2003. Yang pertama, kebudayaan yang terdiri dari budaya, subbudaya, dan kelas sosial. Yang kedua, sosial yang terdiri dari kelompok acuan, keluarga, peran, dan status. Yang ketiga, personal yang terdiri dari usia dan siklus hidup, pekerjaan, keadaan ekonomi, gaya hidup, kepribadian, dan konsep diri. Yang keempat, psikolog yang terdiri dari motivasi, persepsi, proses belajar, kepercayaan, dan sikap. Yang kelima, stimulasi pemasaran, yaitu produk, harga, tempat, dan promosi. Yang enam, stimuli lain atau lingkungan marko, yaitu faktor-faktor yang berdampak luas seperti ekonomi, teknologi, politik, lingkungan, alam, dan sosial budaya. Menurut Stanton tahun 1991, kekuatan sosial budaya dan psikologis berpengaruh terhadap perilaku membeli oleh konsumen. Kekuatan sosial budaya terdiri dari faktor budaya, tingkat sosial, kelompok anutan, dan keluarga. Kekuatan psikologis terdiri dari pengalaman belajar, kepribadian, sikap, dan keyakinan gambaran diri. Yang pertama, stimulus pemasaran. Bauran pemasaran adalah perangkat alat pemasaran teknis yang dapat dikendalikan yang dipadukan oleh perusahaan untuk menghasilkan respon yang diinginkan dalam pasar sasaran. Bauran pemasaran terdiri dari segala sesuatu yang dapat perusahaan kerjakan untuk mempengaruhi permintaan produk yang terdiri dari 4 kelompok variabel yang dikenal sebagai P4, yaitu produk, harga, tempat, dan promosi. Pemasaran adalah proses sosial dan manajerial yang membuat individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka perlukan dan inginkan melalui penciptaan dan pertukaran timbal balik produk dan nilai dengan orang lain.
Coulter 1999. Dalam konteks pemasaran jasa, Burns dan Bittner 1981 menyatakan pendekatan 7P yang membuat tambahan 3P berikut. Orang, yaitu semua orang yang secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam konsumsi pelayanan. Yang kedua, proses, yaitu prosedur, mekanisme, atau alur aktivitas pelayanan. Dan yang ketiga, tata letak secara fisik, yaitu lingkungan di mana pelayanan diberikan. Bauran pemasaran yang membuat 7P tidak hanya relevan untuk pemasaran jasa, tetapi juga relevan untuk semua bentuk bisnis yang memberikan prioritas pada yang membedakan dengan lingkungan alam. Muhammad 2005. Lingkungan sosial adalah semua interaksi sosial yang terjadi antara konsumen dengan orang sekelilingnya atau antara banyak orang. Surmawan 2003. Budaya adalah segala nilai pemikiran, simbol yang mempengaruhi perilaku, sikap, kepercayaan, kebiasaan seseorang dan masyarakat. Surmawan 2003. Lingkungan sosial budaya terdiri dari keluarga, sumber informasi, sumber non-komersial yang lain, kelas sosial, budaya, dan subbudaya. Schiffman Kanuk 2000. Yang ketiga, psikologi. Bidang psikologi mengabarkan pengaruh internal yang meliputi motivasi, kepribadian, persepsi, belajar, dan sikap yang mempengaruhi proses keputusan konsumen. Yang A. Motivasi dapat digambarkan sebagai kekuatan dari dalam individu yang mendorong untuk bereaksi. Schiffman dan Kanuk tahun 2000. Berdasarkan manfaatnya, kebutuhan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kebutuhan utilitarian, yaitu yang mendorong konsumen membeli produk karena manfaat fungsional dan karakteristik objektif dan produk tersebut. Dari kebutuhan ekspresif atau hedonik, yaitu kebutuhan yang bersifat psikologis seperti rasa puas, gengsi, emosi, dan perasaan subjektif lainnya. Yang B. Kepribadian dapat didefinisikan sebagai pola sifat individu yang dapat menentukan tanggapan untuk bertingkah laku. Swasta dan Irawan tahun 2003, sedangkan menurut Mowen dan Minor tahun 1998, kepribadian didefinisikan sebagai perbedaan pola perilaku termasuk berpikir dan emosi, yang mencirikan adaptasi masing-masing individu terhadap situasi dalam hidupnya. Yang berkaitan dengan kepribadian adalah konsep diri atau citra pribadi seseorang. Secara umum, konsep diri diatur oleh dua prinsip, yaitu keinginan untuk mencapai konsistensi dan keinginan untuk meningkatkan harga diri. Pencapaian konsistensi berarti keinginan untuk berarti bahwa konsumen akan bertindak menurut konsep diri yang sebenarnya. Perilaku konsumen yang diarahkan untuk mencapai konsep diri disebut sebagai keinginan yang konsisten atau konsep diri dan perilakunya. Selain konsep diri terhadap kondisi yang diperlukan, yang menjelaskan bahwa bukan hanya citra diri berpengaruh terhadap produk yang dipilih, tetapi produk yang dipilih berpengaruh terhadap citra diri. Harney 1958 dalam Surmawan tahun 2003 mengemukakan model kepribadian manusia yang terdiri atas 3 kategori, yaitu komplain, agresif, dan detect. Komplain adalah kepribadian yang dicirikan adanya ketergantungan seorang terhadap orang lain. Agresif adalah kepribadian yang dicirikan adanya motivasi untuk memperoleh kekuasaan. Detect
adalah kepribadian yang dicirikan selalu ingin bebas, mandiri, mengandalkan diri sendiri, dan ingin bebas dari berbagai kewajiban. Yang keempat, belajar. Belajar merupakan suatu proses untuk memperoleh pengetahuan dan pengalaman. Pengetahuan dan pengalaman ini akan mengakibatkan perubahan sikap dan perilaku yang relatif permanen. Surmawan tahun 2003. Proses belajar dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yaitu proses belajar kognitif dan proses belajar perilaku. Proses belajar kognitif adalah proses belajar yang dicirikan oleh adanya perubahan pengetahuan. Mereka menekankan kepada proses mental konsumen untuk belajar informasi. Proses belajar diperlukan ada proses belajar perilaku adalah proses belajar yang terjadi ketika konsumen bereaksi terhadap hubungannya atau stimulus wajar. Conditioning, proses belajar instrumental conditioning, dan proses belajar vicarious learning, dan social Surmawan tahun 2003. Classical conditioning adalah suatu teori belajar yang mengutarakan bahwa makhluk hidup baik manusia maupun binatang adalah makhluk yang bisa diajarkan perilaku tertentu melalui ulangan dan Hanuk tahun 2000. Instrumental conditioning adalah proses belajar yang terjadi pada diri konsumen akibat konsumen menerima imbalan positif atau negatif karena mengkonsumsi suatu produk sebelumnya. Surmawan tahun 2003. Vicarious learning ia mengamati tindakan dan perilaku orang lain dan konsekuensi dari perilaku tersebut. Surmawan tahun 2003. Yang kedua adalah sikap merupakan ungkapan perasaan konsumen terhadap suatu produk, suatu objek apakah disukai atau tidak, dan sikap juga bisa menggambarkan kepercayaan konsumen terhadap berbagai atribut dan manfaat dari objek tersebut. Dalam konteks pemasaran sikap konsumen dan sikap konsumen harus berkaitan dengan objek. Objek tersebut bisa berkaitan dengan berbagai konsumsi dan pemasaran seperti produk, merek, iklan, harga, kemasan, penggunaan media, dan sebagainya. Surmawan tahun 2003. Kesimpulan, teknologi komunikasi media informasi yang berkembang serta berkembangnya infrastruktur informasi global telah meraih cara berbisnis di industri perdagangan, pemerintah, sosial, dan politik. Raharjo tahun 2004 menyatakan bahwa teknologi informasi dapat membantu mengatasi masalah sosial dan ekonomi. Internet menjadi salah satu teknologi yang banyak digunakan oleh orang, organisasi, dan perusahaan, terutama untuk belanja online. Belanja online tidak hanya melalui toko online dan website, tapi juga melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Twitter. Banyak pengguna media sosial sehingga perusahaan dapat memasarkan produknya secara online. Evans tahun 2008. Perkembangan teknologi internet mengubah perilaku konsumen dengan memungkinkan pengambilan keputusan lebih cepat tanpa terbatas ruang dan waktu. Internet menjadi salah satu media bisnis yang dinikmati, terutama untuk transaksi melalui toko online. Yao dan Cheung tahun 2001 menemukan bahwa semakin sering seorang menggunakan internet, semakin senang melakukan pembelian online. Konsumen harus mengambil keputusan saat membeli produk atau jasa. Keputusan pembelian adalah inti dari transaksi tersebut, dipengaruhi oleh faktor eksternal dan situasional. Coulter dan Keller tahun 2009. Proses pengambilan keputusan konsumen online mirip dengan offline, terjadi dari 5 tahap. Fasilitas dapat membantu dalam pengambilan keputusan, sementara internet dan web genetik menyediakan informasi dan komunikasi. Suryani tahun 2013. Terhadap pengambilan keputusan
keputusan konsumen melibatkan faktor psikologis seperti motivasi, persepsi, pembelajaran, kepribadian, kepercayaan, dan sikap. Kesuksesan toko online bergantung pada kepercayaan dan kepuasan konsumen. Kim Ferin dan Amrau tahun 2003. Kepercayaan merupakan faktor penting dalam transaksi online. Pelanggan harus percaya pada toko online sebelum memutuskan untuk membeli. Pengalaman positif dengan toko online dapat meningkatkan loyalitas konsumen. KPMG International Report tahun 2017, kepercayaan juga dapat mengurangi persepsi resiko konsumen dalam transaksi online. Konsumen harus bergantung pada toko online dan berharap toko online tersebut akan memenuhi janji. Rousseau tahun 1998. Dengan demikian, kepercayaan memainkan peran kunci dalam transaksi online. Hanya dengan kepercayaan, konsumen akan berani melakukan pembelian melalui internet. Konsumen sangat bergantung pada penjualan atau toko online, dan dengan adanya kepercayaan resiko dalam transaksi dapat berkurang. Claire Rapong dan Marjo tahun 2013. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami mengenai pengambilan keputusan pembelian online. Maaf jika ada kesalahan kata. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.